Ada tumbuhan berduri, ada juga tumbuhan yang memiliki daun yang tajam, ada yang memiliki rambut halus. Insya Allah kita akan mempelajari materi itu kali ini. Don't go anywhere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Bertemu kembali dengan Ustadz di video pembelajaran kali ini. Alhamdulillah, kemarin Ananda masih ingat kita mempelajari materi tematik tentang apa? Tentang bagaimana cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Insya Allah materi kali ini kita akan mempelajari materi tentang cara tumbuhan melindungi diri mereka. Nah, sebelum kita mulai, berikut adalah KD materi pembelajaran kali ini. Oke, insya Allah Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Al-Quran materi kali ini ada di surah Hud, surah ke-11 ayat 5. Akan Ustadz bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Ananda semuanya tahu bahwa tumbuhan itu tidak memiliki kaki seperti hewan dan manusia. Itulah yang menyebabkan Ananda tumbuhan itu tidak dapat bergerak, sehingga itu membahayakan mereka ketika ada pemangsa yang mendekati atau datang kepada tumbuhan. Oleh karena itu Ananda, tumbuhan melakukan beberapa penyesuaian diri untuk melindungi diri mereka dari pemangsa. Nah, berikut ini adalah Ananda contoh penyesuaian diri yang dilakukan tumbuhan untuk melindungi diri mereka. Kita ketahui ini ternyata mempunyai bagian tubuh yang berguna untuk melindungi dirinya loh. Dalam melindungi diri, setiap tumbuhan memanfaatkan bagian tubuh yang berbeda-beda. Lalu, cara apa saja yang digunakan tumbuhan dalam melindungi diri dari musuhnya? Berikut ini adalah beberapa cara yang digunakan tumbuhan dalam melindungi diri dari musuhnya. Yang pertama, tumbuhan melindungi diri dengan menggunakan duri. Tumbuhan berduri, beberapa contohnya adalah tumbuhan salak, bunga mawar, dan kaktus. Duri pada tumbuhan tersebut digunakan untuk melindungi diri dari musuhnya seperti hewan dan manusia. Jadi, duri tersebut dapat melukai hewan ataupun manusia yang mencoba mengganggunya. Perlindungan ini dirasa cukup efektif untuk melindungi diri dari serangan mangsa yang ingin memakan tubuhnya. Duri tersebut sangat tajam sehingga dapat melukai musuh yang ingin mengganggunya. Kemudian yang kedua, tumbuhan melindungi diri dengan menggunakan bulu halus atau rambut. Tumbuhan juga bisa melindungi diri dari musuhnya menggunakan bagian tubuh atau sifatnya seperti bulu halus. Biasanya, bulu halus atau rambut berkembang pada bagian tertentu dari tumbuhan. Tumbuhan akan mengeluarkan rambut atau bulu halus yang dapat memberikan efek gatal bahkan beracun pada musuhnya. Contohnya saja, tumbuhan yang melindungi diri dengan bulu yaitu tanaman bambu, buah rambutan, bulu ijo, dan tumbuhan jelatang atau pulus. Cara yang ketiga adalah tumbuhan melindungi diri dengan menggunakan racun. Tumbuhan yang melindungi diri dari musuhnya dengan cara menggunakan racun itu dilakukan oleh beberapa jenis tumbuhan seperti jenis umbi-umbian, karet,
tanaman kecubung, pohon upas, pohon jara, dan gadung. Tumbuhan yang menggunakan cara racun untuk melindungi diri dari musuhnya ini akan mengeluarkan cairan yang membuat musuhnya menjauh. Efek dari racun ini bisa menimbulkan berbagai macam gejala, bahkan efek paling berbahayanya bisa menyebabkan kematian. Karena zat racun tersebut tidak sanggup ditahan oleh tubuh dari makhluk hidup yang memakannya. Cara yang keempat adalah tumbuhan melindungi diri dengan menggunakan getah. Cara tumbuhan melindungi dirinya menggunakan getah biasanya dilakukan oleh tumbuhan buah nangka dan karet. Otakes, ternyata tumbuhan yang memiliki getah ini berfungsi sebagai tempat atau media transportasi unsur hara dan fotosintat pada pembuluh angkut. Selain itu, getah juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan diri dari tumbuhan. Perlindungan tumbuhan menggunakan getah biasanya untuk menjebak atau membuat musuhnya terperangkap sehingga tidak bisa bergerak, sehingga hewan-hewan tak dapat memakannya. Cara yang kelima adalah tumbuhan melindungi diri dengan menggunakan aroma. Tumbuhan juga bisa melindungi dirinya dengan menggunakan atau mengeluarkan aroma tertentu yang ada dalam tubuh tumbuhan tersebut. Biasanya, cara ini dilakukan oleh tumbuhan bunga bangkai. Apabila ada musuh yang mendekati atau menyerangnya, maka tumbuhan akan mengeluarkan aroma yang kurang sedap, dan setelah aroma dikeluarkan akan membuat musuh menjadi menjauh karena tidak tahan dengan aroma bangkai yang dikeluarkan tumbuhan tersebut. Cara yang keenam adalah tumbuhan melindungi diri dengan menggunakan cangkang keras. Perlindungan diri menggunakan cangkang yang keras biasanya dimiliki oleh tumbuhan buah kelapa, kelapa sawit, salak, durian, dan masih banyak yang lainnya. Cangkang keras pada tumbuhan berfungsi untuk melindungi bijinya, sehingga tumbuhan bisa tetap berkembang biak dengan baik dan aman. Jadi, dengan cangkang yang keras, pohon-pohon tersebut dapat meneruskan perkembangbiakan tanpa diganggu atau dimangsa oleh hewan pengganggu lainnya. Cara yang ketujuh adalah tumbuhan melindungi diri dengan menggunakan daun. Cara melindungi diri menggunakan daun ini bisa dilakukan dengan dua jenis cara, yaitu terdapat tumbuhan yang melindungi diri menggunakan daunnya yang tajam, dan ada juga yang melindungi diri dengan cara menguncupkan daunnya. Perlindungan dengan menggunakan daun yang tajam biasanya dilakukan oleh tanaman nanas. Tanaman nanas memiliki daun yang tajam. Dengan daun yang tajam, ia dapat tumbuh besar tanpa gangguan dari hewan. Sedangkan cara melindungi diri dari musuhnya dengan cara menguncupkan daun dilakukan oleh beberapa tanaman seperti tanaman putri malu dan kantong semar. Jadi, tumbuhan dapat melindungi diri dengan cara menguncupkan atau mengatupkan daunnya ketika tumbuhan merasa terancam. Pada tanaman putri malu, melindungi diri dengan cara mengatupkan daunnya ketika terdapat rangsangan atau sentuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesimpulan atau inti dari pembelajaran kali ini adalah Ananda, setiap tumbuhan memiliki cara yang berbeda-beda untuk mempertahankan diri atau melindungi diri mereka dari setiap pemangsa yang datang. Nah, ada 5 cara tumbuhan untuk melindungi diri mereka dari pemangsa. Yang pertama, memiliki duri. Kemudian yang kedua, memiliki rambut yang halus. Kemudian yang ketiga, memiliki daun yang tajam. Kemudian yang keempat, menghasilkan getah. Kemudian yang kelima, mereka menghasilkan racun. Nah, Ananda, alhamdulillah, intinya bukan hanya tumbuhan yang harus melindungi diri mereka dari pemangsa. Kita manusia sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala, harus melindungi diri dari dosa-dosa. Maka dari itu Ananda, untuk melindungi diri kita dari dosa, kita harus senantiasa menyibukkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Ananda, marilah kita memperkuat selain protokol kesehatan,
Yang paling utama protokol keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita cukupkan dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.